Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tema 6 subtema 2. Oke, langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun atau kompetensi dasar yang kita pelajari pada kali ini adalah 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, dan KD 4.8 yaitu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang diperoleh sesudah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Kemarin sudah kita bahas teks non-fiksi, apa itu. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah teks non-fiksi, ya. Bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Ada sebuah teks non-fiksi, kita baca semuanya. Maka bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ini ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kalimat utama ini tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Tapi kebanyakan kalimat utama itu berada di awal paragraf, tapi tidak selalu, ya. Jadi yang perlu diingat adalah tidak selalu, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di pertengahan, atau muncul bersamaan awal dan akhir. Itu kalimat utama. Untuk menentukan kalimat utama, kita langsung saja kepada prakteknya. Contoh sebuah paragraf bunyinya begini: setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara, misalnya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setelah kita baca, maka kita dapat menentukan, oh, kalimat utama itu tidak selalu di awal, tapi ketika melihat awal kalimat dalam sebuah paragraf dan di akhir, kita perhatikan. Setelah itu akan kita tentukan, oh, ternyata dari semua ini kalimat utamanya berada di awal, yaitu setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Ini adalah kalimat utamanya. Ini adalah contoh bagaimana cara menentukan kalimat utama. Sekarang kita menentukan gagasan utama dalam sebuah teks non-fiksi. Gagasan utama berbeda dengan kalimat utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Nah, jadi gagasan utama itu disebut pokok pikiran. Nah,
Pokok pikiran suatu paragraf ini dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Jadi, kalau sudah menentukan sebuah kalimat dalam paragraf tersebut, sudah diketahui kalimat utamanya mana. Setelah diketahui kalimat utamanya, maka dari kalimat utama itu dapat disingkat, diperjelas, dipersingkat menjadi sebuah gagasan utama, atau disebut pokok pikiran, atau disebut ide pokok. Langsung saja praktek ya, contoh cara menentukan gagasan utama dalam sebuah teks non-fiksi. Kita bacakan sebuah paragraf. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Dari paragraf tersebut, kita tentukan kalimat utamanya. Sudah diketahui di sini, kalimat utamanya adalah ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan budaya daerah. Ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dari kalimat utama tersebut dapat kita tentukan gagasan utama atau pokok pikirannya. Gagasan utama atau pokok pikirannya adalah keragaman tari di Indonesia. Dari ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah, disingkat menjadi keragaman tari di Indonesia. Ini disebut gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Nah, demikianlah cara menentukan kalimat utama. Setelah itu baru dicari gagasan utama. Jadi kalimat utama itu kalimat utuh seutuhnya dalam sebuah paragraf tersebut, sedangkan gagasan utama itu atau pokok pikiran adalah bagian dari kalimat utama. Oke, selanjutnya adalah tugas. Nah, silahkan diperhatikan tugas berikut. Tentukan kalimat utama dan gagasan utama dari paragraf berikut. Nah, paragrafnya berbunyi begini. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Silahkan tentukan kalimat utama dan gagasan utamanya dari paragraf tersebut. Itu adalah tugas yang harus dikumpulkan. Ya, demikian ya pertemuan pada kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan Pak Jalil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.